Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Manda Hadi Kusuma, pada pembahasan minggu keempat yaitu tentang IP address dan subnetting. Sebenarnya IP address itu udah harusnya dibahas pada minggu lalu, cuman karena ini jarak jauh jadi kesulitan, lebih baik digabungkan dengan minggu sekarang aja. Berarti mundur satu minggu, tidak masalah. Berikutnya untuk IP address dan subnetting, kita akan membahas dimulai dari yang paling mendasar dulu, apa itu IP address dan bagaimana melakukan subnetting. Jadi tujuannya agar nanti setelah pembahasan ini Anda bisa memahami tentang IP address, kenapa ada IP address, apa itu IP address dan bagaimana cara membuatnya, apakah bisa sembarangan atau apakah ada aturan-aturannya, dan diharapkan juga Anda bisa mengerti nanti kenapa harus ada subnetting dan bagaimana cara melakukan subnetting. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar dalam jaringan komputer. Kalau kita lihat di IP address itu yang saat ini kita gunakan ada 4 titik ya biasanya ya. Jadi kalau desimalnya itu eh, ada 4 segmen, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebenarnya dibentuk dari binary number. Satu segmen terdiri dari 8 bit. Nah, jadi totalnya karena ada 4 segmen, jadi terdiri dari totalnya 4 byte, 4 bytes gitu. Nah, satu byte-nya terdiri dari 8 bit. Kalau kita lihat bentuk binary-nya seperti yang Anda lihat pada layar, itu 0 dan 1. Jadi totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap segmennya ada 8. Nah, itu yang akan membentuk alamat IP address versi 4. Totalnya 32 bit. Oke. Nah, ini adalah contoh penghitungan binary. Kalau Anda masih bingung menghitung binary, silakan Anda pelajari lagi bagaimana cara menghitung binary ke desimal, desimal ke binary. Ini adalah contohnya. Bisa dilihat ya, ini ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, totalnya kalau ditotal semuanya 255. IP address sama seperti alamat rumah, terdiri dari dua bagian. Kalau alamat rumah ya, dari ada nomor rumah dan nama jalan misalnya. Jadi nomor rumah itu IP address-nya, IP yang spesifik, unik, cuma dimiliki oleh eh, komputer atau device itu pada satu jaringan. Kemudian nama jalannya, nama jalan itu dimiliki oleh satu network itu. Misalnya Jalan Setiabudi, itulah network address. Pada gambar Anda bisa lihat network address-nya adalah 192.168.1. Kemudian host address-nya yang paling belakang atau alamat rumahnya 1, 2, dan seterusnya. Maksimal pada netmask kelas C akan ada 254 total klien pada satu network. Nah, bisa nggak kita kurangi jumlah networknya atau kita tambah jumlah kliennya? Bisa, nanti masuk ke dalam bab subnet. Jadi total IP address yang mungkin pada satu network itu bisa dibuat sekitar 4 miliar 294 jutaan. Terdiri dari kelas A, B, C, D, dan E. Oke, silakan Anda amati bagian classes IP address antara A, B, C, dan alamat D dan E. Nah, catatan, nanti kalau pada praktikum IP address D dan E sangat jarang kita jumpai, mungkin tidak akan pernah kita gunakan. Seringnya nanti kita akan menggunakan di IP address kelas C. Karena kalau kelas B dan A itu terlalu besar, juga subnetnya terlalu banyak nanti jumlah hostnya. Seperti yang sudah disinggung, kelas C hostnya paling banyak 254. Kemudian kelas B 65.000 sekian, kelas A
satu network itu nanti paling banyak 16.700.000 sekian untuk jumlah hostnya. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, terus juga beberapa aturan yang perlu diingat pada penggunaan IP address ini sudah kesepakatan bersama, konsensus. Jadi IP address itu ada yang public, ada yang private. Jadi IP address yang publik itu teradvertise ke internet, jadi terekspos. Setiap itu pasti ada. Kemudian juga ada istilahnya private address. Private address itu artinya address yang pribadi. Jadi kita bebas menggunakan yang mode private. Sebenarnya tidak ada masalah kalau mau membuat selain dari private address atau alamat IP private selain dari yang sudah ditentukan oleh konsensus, tapi sebaiknya mengikuti konsensus biar tidak membingungkan. Nah, kalau private ini kita bebas menggunakannya, jadi tidak karena kita yang menentukan, jadi itu adalah IP milik internal masing-masing. Jadi tidak terikat dengan internet. Nanti yang IP address internet nanti biasanya dinatkan. Di IP address-nya pada masing-masing internal, kalau kita mau pakai kelas A itu diawali dengan 10.0.0.0, kemudian kelas B diawali dengan 172.16, kelas C 192.1168.0.0. Oke, nanti pada private address kita akan banyak bermain di kelas C karena jumlah hostnya sedikit, jadi memudahkan kita untuk mempelajarinya. Nah, juga ada special address, jadi ranknya 127, pakai IP 127.0.0.1 sampai 127.255.255.255. Jadi ini digunakan sebagai testing address. Biasanya dipakai sebagai loopback, jadi alamat diri kita sendiri atau localhost. Berikutnya kita masuk ke subnet. Ini adalah ilustrasi bagaimana kondisi jaringan tanpa subnet pada sebelah kiri. Kira-kira kalau alamat tadi kita sudah bicara, IP address itu seperti alamat rumah dan jalan. Kalau tanpa subnet itu sangat padat sekali dan bisa saja tidak beraturan, dan nanti kelak akan susah untuk memanage-nya. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk maintenance jaringan, itu akan sangat susah untuk memanage-nya. Tapi dengan subnet kita bisa teratur seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Jadi akan ada keteraturan. Jadi misalnya kalau kita mau maintenance jaringan nih, kita mau maintenance jaringan, misalnya mengganti perangkat atau alatnya butuh down, maka satu kota akan mati semua nih listriknya. Misalnya anggaplah jaringan itu listrik ya, jaringan listrik. Nah, beda kalau misalnya per cluster, misalnya kita mau maintenance jaringan ya, kalau misalnya maintenance satu network ya cukup network itu aja yang putus dulu untuk misalnya untuk pergantian perangkat atau misalnya ada perangkat yang error. Jadi tidak harus mematikan semua jaringan. Karena nanti kalau jaringan semua mati bersamaan ya mesti akan dikomplain. Ya, kira-kira begitu. Jadi itu pentingnya kenapa harus ada subnet. Pertama untuk memudahkan maintenance jaringan, juga untuk memudahkan mengidentifikasi nanti kira-kira mana nih yang jaringan yang bermasalah. Nah, ini adalah bitsnya 1 sampai ilustrasi bitsnya. Ini adalah ilustrasi bitsnya 1 sampai 32 kelas A, B, dan C. Ya, kita akan sedangkan D dan E tidak digunakan. Selanjutnya pada subnet nanti akan dikenal umumnya bentuk seperti yang Anda lihat pada tampilan, yaitu /30, /29, /28, /27 dan seterusnya. Tergantung nanti jumlah subnet yang diinginkan. Kalau kita baca misalnya pada /29, ini cara membacanya subnet /29. Untuk IP terserah, nanti pokoknya subnetnya /29. Itu di /29 nanti jumlah hostnya per subnet itu ada 6. Jadi maksimal hostnya ada 6. Terus
Nah, di sini kalau dia dipasangkan di kelas A, jumlah subnetnya bisa sampai 2 jutaan. Kalau dipasang pada subnet kelas B, jumlah subnetnya ada 8 ribuan. Kemudian kalau dipasang pada IP kelas C atau subnet kelas C, itu jumlah subnetnya ada 32. Ada 32 subnet. Itu ya. Totalnya 32 subnet. Jadi setiap 32 itu maksimal per subnetnya. Nanti kita akan banyak bermain di kelas C. Kalau kelas B dan kelas A sangat jarang sekali digunakan karena sangat besar sekali ininya, subnetnya. Sangat besar, sangat banyak subnetnya. Nah, nanti kita akan banyak bermain di kelas C, yaitu misalnya kalau slash 29 itu ada 32 subnet. Nah, jadi setiap subnetnya isinya maksimal ada 8 host client. Karena dan begitu seterusnya. Jadi ada nanti slash 29, slash 28, slash 27, slash 26 dan seterusnya. Jadi tergantung kebutuhan subnet kita. Nah, ini defaultnya kalau kelas C itu slash 24. Nah, slash 24 default. Jadi 1. Oke, berikutnya kita akan coba ini formulanya. Silakan Anda pahami formulanya. Jadi terus number of network atau subnet adalah 2 pangkat n, di mana n adalah network bit class atau kurang bit yang digunakan. Nanti kita akan cobakan pada contoh soal. Nah, perlu diingat nanti faktor pengurangnya kalau dia masuk kategori kelas A itu 8 bit, kalau kelas B 16 bits, kemudian kalau kelas C masuknya nanti kita pakai bitsnya 24 bits. Nah, nanti kita akan banyak bermain di kelas C di 24 bits. Nah, berikutnya pada contoh soal, ini adalah salah satu cara mencari subnet, menentukan jumlah subnet dan jumlah hostnya. Nah, contohnya ini pada soal 1 ada IP 192.168.1.0. Kemudian menggunakan subnet /27. Nah, ini artinya apa? Ini adalah IP kelas C. /27 adalah subnet juga kelas C. Nah, kalau kita terjemahkan di binary, /27 ini seperti pada tampilan layar. Gitu. Nih, kelas C, ini totalnya kalau angka satunya kita hitung, ini yang default, ini 24, kemudian karena 27, berarti tambah 3, berarti 3. Ini adalah subnet ID. Nah, tambah 3. Berikutnya, sisanya ini adalah jumlah host yang bisa dibuat pada masing-masing subnet ID-nya. Berikutnya, untuk cara mencari subnetnya, pertama kita tentukan dulu. Langkah-langkah pertama adalah jumlah subnet. Nah, jumlah subnet berapa totalnya? Jumlah subnet yang mungkin bisa di-create pada /27. Nah, ini adalah 2 pangkat 3. 3 dari mana? 3 adalah dari notasi bits yang digunakan setelah subnet default. Jadi kan /27. Subnet defaultnya 24. Berarti 27 kurang 24 sama dengan 3. Nah, ini 3. Ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi nanti ada 8 subnet yang bisa kita create kalau /27 dengan IP 192.168.1.xx. Kemudian langkah kedua adalah kita mau melihat berapa jumlah IP per subnetnya. Nah, gitu. Jadi cara mencarinya adalah 2 pangkat 32 min 27. 32 dari mana? 32 adalah total semua bits yang ada di IP 32 bit yang 32 didapat dari total
jumlah bits yang ada pada subnet. Totalnya ini kalau kita hitung adalah 32, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, ini total bits 32. Kemudian 127 ya tadi ini adalah jumlah bits yang digunakan. Jadi artinya ada tersisa 5 bits paling belakang yang masih kosong. Nah, ini kita bisa gunakan. Jadi jumlah IP per subnetnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nanti di 32 itu berikutnya Berikutnya net mask. Nah, berapa nih net masknya? Jadi 127 ini berapa sih net masknya? Net masknya adalah 256 total bits yang paling belakang, jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Kita kurangi dengan 32. 32 tuh yang didapat dari jumlah IP per subnet tadi. Jadi 256 kurang 32 sama dengan 224. Jadi kalau kita tulis seperti ini, 255, 255, 255, 224. Gitu. Kemudian jangan lupa tadi 32 adalah jumlah IP per subnet, tapi yang bisa dipakai cuman 30 karena setiap awal subnet karena setiap IP pada subnet pertama dan IP terakhir pada subnet tersebut digunakan sebagai network dan broadcast. Jadi 32 kurang 2 sama dengan 30. Nah, ini contohnya yang dimaksud network dan broadcast. Jadi ketika kita membuat subnet 127, kalau kita bikin IP-nya netmasknya /27, kalau ditulis nanti 255, 255, 255, 224. Itu hasilnya seperti kalau kita tulis hasilnya nanti 192, 198, 1 titik. Ini subnet IP yang bisa dipakai. 1 sampai 30. Nah, kemudian net ID-nya yaitu 10, 1.0 karena nanti dimulai setiap nanti akan dihitung dari 0, 1.0. Kemudian broadcast-nya di atasnya 1.31. Nah, ini totalnya ini dari 1.0 sampai 1.31 itu ada 32 IP. Nah, sedangkan yang bisa dipakai adalah IP 1 sampai 30. Ini untuk jaringan subnet 1. Berikutnya jaringan subnet 2. Subnet kedua maksudnya. Itu IP yang bisa dipakai adalah 33 sampai 62. Kalau kita lihat network ID-nya 1.32. Jadi HB131 tadi ini di broadcast. Kemudian di atasnya lagi 1.32 menjadi network ID pada subnet kedua. Kemudian broadcast itu di atasnya 62, 1.63. Itu jadi broadcast. Terus lagi sampai subnet 3. Nah, seperti yang Anda lihat. Jadi ini akan terus sampai jumlah subnetnya ada 8. Dan seterusnya. Nanti sampai subnet ke-8. Dengan silakan Anda tambahkan sendiri nanti. Diurutkan saja. Oke. Misalnya pada subnet keempat nanti network ID-nya 96. Nah, kemudian tinggal tambahkan 30 dari 97 dan seterusnya sampai 30. Kemudian broadcast-nya nanti di atasnya. Satu IP di atasnya. Terus sampai ada 8 subnet yang bisa di-create dari /27. Sebelumnya kan kalau defaultnya /24 cuma satu network besar. Tapi kalau /27 kita bagi-bagi networknya menjadi 8. Nah, ini kalau kelas C. Berikutnya /23. Tadi kan kita cobanya /24. Habis kelas C di IP subnet kelas C kita bagi-bagi menjadi lebih kecil. Sekarang gimana kalau /23? /23 artinya kelas B kita bagi menjadi lebih kecil. 23. Nah, kalau kita lihat posisinya itu kita cek di binary-nya. Itu dia posisinya di kelas B. Di kelas B ini, di sini, kelas B. Posisi subnetnya di kelas B, tapi cuman pakai
/23. Nah, berarti yang dipakai totalnya ini kan 16 ya. Ini 8 tambah 8 16, kemudian ditambah 7 23. Jadi ini ada 7 bit yang dipakai sebagai subnet, subnet ID. Nah, langkah-langkahnya pertama, untuk memudahkan penghitungan, jadikan dulu kelas C. Jadi tambahkan aja ini menjadi 8 bit. Jadi 23 tambah 8 sama dengan 31. Asumsikan saja posisi bitnya ada di sini. Gitu. Karena kan ditambah 8 ya. Ini maju ditambah 8, berarti posisinya ada di sini. Asumsikan saja seperti itu untuk memudahkan. Kemudian jumlah subnetnya, maka 2 pangkat 7 128. Ini jumlah subnet yang mungkin dari subnet ID-nya, dihitung dari subnet ID-nya. Tapi ini untuk kelas B. Nanti kalau kita lihat, yang membedakan adalah jumlah IP per subnetnya. IP per subnet itu totalnya, kalau kita ubah ke kelas C, hitungannya seperti ini, seperti 2 pangkat 32 min 31. Ini kan karena total 32, karena posisinya jadi di kelas C, ini jadinya 31. Nah, kalau ini 32. Ya, ini 32. Jadi 2 pangkat 1, jumlah per subnet 2 pangkat 1 sama dengan 2. Tapi karena posisinya tadi kelas B, maka kita kembalikan lagi. Kita mundur, kembalikan ke kelas B. Jadi karena mundur 8 bit, jadi dikali 256. Jadi total ini 2 dikali dengan 256. Totalnya jumlah IP per subnet itu 512. Gitu. Berikutnya sama seperti tadi, net mask-nya ya berapa? Berarti 256 kurangi 2. Nah, ini 256 kurangi 2 sama dengan 254. Nah, ini kan. Ini totalnya kan ini totalnya 256. 256 kurang 2 berarti 254. Kemudian kembalikan ke kelas B, berarti jatuhnya jadi 255. Harusnya kalau kelas C kan 255.254, tapi karena ini kelas B, jadi 254-nya geser. Nah, yang terakhir dikasih 0. Oke. Berikutnya usable IP per subnet itu 512. Tadi kita sudah dapat 512 dikurangi 2. 2 ini sama seperti tadi, broadcast dan network. Dan network ID. Gitu. Jadi total yang kepakai sama dengan 510. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Dilihat subnet 1 172.168.0.1. 17 hasilnya subnet 1 sama dengan yang bisa dipakai IP-nya 172.168.0.1 sampai 172.168.1.254. Dengan net ID adalah 0.0, broadcast-nya 1.255. Gitu. Kalau kita cek juga subnet kedua, tadi ini udah 1.254 ya. Berarti naik lagi ke atas subnet 2 2.1 sampai 3.254. Dengan net ID 2.0 sampai dengan 3.255. Dan seterusnya sampai subnet ke 128. Nah, 128 yaitu 172.168.254.1 sampai 255.254. Jadi
172.168.255.254. Dengan net ID 172.168.254.0, broadcastnya 172.168.255.255. Jadi ini adalah broadcast paling terakhir, yang paling ujung, net ID yang paling ujung. Tapi ini karena jumlah kliennya jadi 510, ini sangat mungkin jarang kita temukan subnet seperti ini, jarang dipakai. Dan silakan mengerjakan exercise yang diberikan, nanti silakan dibaca petunjuknya. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.